Baik, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi anak-anak teacher kelas 6. Eh, Bersyukur hari ini kita masih sehat. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu manfaat ibadah. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang ibadah di perjanjian baru, ibadah di perjanjian PL, perjanjian lama. Nah, di ujian kemarin masih banyak yang salah. Kapan sih gereja itu mulai berdiri? Ditulis di kitab mana? Di kitab para rasul, yaitu ketika para murid-murid mereka berada di loteng atas, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api. Nah, itulah yang disebut dengan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta itu juga hari ke-50 setelah kematian Tuhan Yesus. Penta artinya 50. Nah, di matematika mungkin kalian sudah belajar, tapi di sana pun kalian masih banyak kesalahan, ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang manfaat ibadah. Ibadah itu sangat bermanfaat. Nah, perhatikan di sini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa meyakini kehadiran Allah sebagai wujud perkenanannya terhadap ibadah. Jadi Allah ada di dalam setiap ibadah kita. Bahkan di salah satu ayat di Alkitab dikatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ pun aku ada, dikatakan begitu ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu membangun hubungan dengan Allah. Artinya apa? Melalui pembelajaran ini kalian mampu membangun hubungan, yaitu melalui ibadah. Yang ketiga, siswa mampu membangun kesetiaan berdoa dan membaca Alkitab. Karena ibadah itu tidak hanya di gereja, tapi ketika kamu berdoa, ketika kamu membaca Alkitab, itu juga merupakan sebuah ibadah. Next, siswa menghidupi ibadah pribadi dengan Tuhan. Hiduplah di dalam ibadahmu, ya. Siswa mampu mendisiplinkan diri untuk membangun persekutuan doa keluarga dengan Allah. Seberapa banyak di antara kalian yang uh, setiap hari ada mesbah keluarga? Nah, kalau sampai hari ini mesbah keluarga belum ada, mari ajak orang tuanya dengan lembut, untuk membangun mesbah keluarga, ibadah keluarga atau persekutuan doa keluarga. Nah, teacher berharap melalui pembelajaran ini kalian mampu mendisiplinkan diri membangun persekutuan doa keluarga dengan Allah. Atau kalau papa atau mama sibuk, engkau sendirilah yang membangun hubunganmu dengan Tuhan. Setiap bangun tidur, berdoa, ya, baca Alkitab. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah itu lingkupnya luas ya, dari sikap hati, perilaku, dan juga hubungan kita kepada Tuhan. Oke, inilah manfaat dari ibadah. Yang pertama, melalui ibadah kita mengenal Sang Pencipta. Ya, tanpa beribadah kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah tahu siapa Tuhanmu. Artinya begini, bukan mengenal, oh Tuhanku Yesus, bukan sampai di situ, tapi pribadi Yesus itu seperti apa sih? Pekerjaannya itu seperti apa sih? Makanya di nomor 2 ada di sini, mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada orang ketika dia sakit, dia menganggap sakit, oh ya udah berobat dia sembuh. Orang yang tidak beribadah, dia pasti menganggap kesembuhannya itu datangnya dari dokter, dari obat. Sebenarnya tidak. Penyembuh itu adalah Tuhan, tapi dokter itu adalah media, hanya alat yang Tuhan pakai. Jadi, melalui ibadah, kita akan mengenal Sang Pencipta kita. Tuhan itu maunya seperti apa sih hidup kita? Nah, dari situ kita akan boleh mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu tegas, Tuhan itu adil. Nah, seperti itu. Melalui apa kita mengenalnya? Melalui ibadah. Tanpa ibadah, kita tidak akan tahu. Kenapa? Di dalam ibadah itu ada pembacaan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan itu kita akan belajar sifat-sifat Allah seperti apa. Dari situlah kita mengenal Sang Pencipta. Oke? Yang ketiga yaitu melayani. Melalui ibadah kita bisa melayani.
Artinya begini, di gereja kita dicaspul, diberikan kita asupan-asupan rohani, diberikan kita kebenaran-kebenaran untuk kita boleh menjalani hidup kita. Nah, setelah keluar dari gereja, kita harus menjadi pelayan Tuhan. Nah, contohnya kamu masih kecil, jadilah pelayan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Kamu tidak harus jadi WL, singers, ataupun khotbah di gerejamu. Tidak harus, tapi ketika hidupmu benar, ketika kamu berperilaku yang baik, ketika orang tuamu tidak engkau buat marah, nah itu kamu sudah lebih dari pelayan. Nah, tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan cara melayani. Melayani juga merupakan ibadah. Melayani tidak hanya dilakukan di gereja, melainkan dimanapun kita berada. Makanya kemarin ada soal beribadah dengan sikap hati yang benar dilakukan kapan? Teacher bilang, ada yang bilang sekali seminggu aja, Cer. Oh, jadi kalau hari Sabtu kamu berbuat baik, dari seminggu sampai Senin kamu berbuat jahat. Seperti itu. Nah, kalau ibadah itu, melayani itu dilakukan dengan sikap hati dan dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Ya kalau jatuh ke dalam dosa, ya itu kelemahan kita. Jangan lupa bertobat lagi. Tapi ingat, ibadah dalam melalui sikap hati itu dilakukan setiap saat, bukan sekali sebulan, bukan sekali seminggu, atau sekali sehari, no, tapi setiap saat, ya. Tujuan manfaat yang keempat yaitu bertumbuh dan berbuah. Melalui ibadah, iman kerohanian kita akan bertumbuh dan berbuah. Hidup kita akan semakin melekat kepada Sang Pencipta. Baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, di sana dikatakan, Yesus pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Bapa pengusahanya, yaitu Allah Bapa. Dialah yang pengusahanya. Nah, kalau kita sebagai ranting tidak melekat kepada pokok, apa yang akan terjadi? Hidup kita akan kering. Nah, kalau kita tidak rajin beribadah, hidup kerohanian kita akan kering. Ya, hidup kita itu sepertinya hambar, tidak ada apa-apanya. Contohnya nih, di saat pandemi, ibadah offline, ibadah di gereja sudah ditiadakan, ya, ibadahnya online. Nah, apa yang kalian rasakan? Kalau saya pribadi merasakan kerohanian saya kering, makanya saya selalu mengikuti ibadah-ibadah online. Makanya juga teacher menyarankan kalian ikuti ibadah online dan catat apa yang merema di pikiranmu dari setiap ibadah. Khususnya kelas 6 nih ya. Saya lihat yang melaporkan ibadahnya itu tidak terlalu banyak. Ya, masih banyak yang belum kirim laporan ibadah. Itu teacher anjurkan bukan untuk keuntungan teacher, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya orang melihat, oh saya ini orang rajin, bukan. Tapi itu bermanfaat bagi hidupmu, bagi kehidupan kerohanianmu, ya, supaya kamu bertumbuh dan dapat berbuah. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak rajin beribadah, hidupmu tidak akan pernah bertumbuh. Yang tidak bertumbuh, kalau tidak bertumbuh pasti tidak akan menghasilkan buah. Karena apa? Dia akan kering. Dalam Yohanes 15 dikatakan ranting yang kering akan dibuang ke perapian, yaitu ke neraka. Jangan kalian berbondong-bondong ke pintu neraka, tapi berbondong-bondonglah ke pintu surga. Melalui apa? Melalui peribadahanmu. Oke? Saya akan tetap menunggu kapanpun kalian kirim bukti ibadah kalian. Teacher akan tetap centang karena teacher punya laporannya, ya. Kemana-mana setiap hari Minggu saya akan selalu bawa buku itu. Ketika ada satu orang yang kirim, teacher ini bukti ibadah saya, nah saya langsung centang di situ. Oh si Kristo, dia yang paling rajin ya, si Kristo. Nah itu akan saya si Ainsley juga rajin. Ainsley dia selalu kirim foto dia saat mengikuti ibadah. Si Axel, mereka rajin. Yang lain ayo ikuti ya. Oke. Kita masuk kepada kesimpulan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi ibadah itu berguna untuk segala hal, ya, untuk menyehatkan kamu, menyehatkan pikiranmu, memperkaya hidupmu berguna.
Tapi latihan badani, contohnya gara-gara olahraga kamu gak ke gereja, itu dosa karena latihan badani itu terbatas gunanya. Oh, gara-gara fashion show, gara-gara perlombaan ini itu dan segala macam, kamu gak ibadah, terbatas gunanya. Tapi ibadah sampai kapanpun, sampai ke kehidupan berikutnya setelah kehidupan yang sedang kita hidupi saat ini, itu berguna. Oke, jadi tetap setia, tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan, tapi yang jelas Tuhan pasti akan datang menjemput kita. Nah, persiapkan dirimu. Kalau kamu tidak bersiap menyongsong kedatangan Tuhan, ada pintu yang terbuka lebar bagi kita. Tapi teacher mau biar setiap kita belajar setia, itulah gunanya kita belajar pendidikan agama, ada perubahan hidup. Oke anak-anak, tetap semangat. Tugasnya nggak banyak, baca uraian materi halaman 27 sampai 32. Terus tugasnya kemudian tulis 3 di buku catatan kamu, 3 cara supaya hidup bertumbuh dan berbuah dengan baik di dalam Tuhan. Ada di halaman 31. Kamu catat di bukumu, ya. Lalu nanti kamu foto, kirim ke teacher, ya. Tuliskan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang pernah kamu alami. Boleh dialami olehmu atau kakakmu atau keluargamu. Tuliskan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Contohnya kalau kayak saya ya, kayak teacher, perbuatan yang ajaib yang pernah teacher rasakan itu ya ketika teacher nganggur berbulan-bulan, lalu teacher berdoa meminta kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ada keajaiban yang terjadi. Tuhan memberikan pekerjaan yang teacher benar-benar sukai. Seperti itu. Kemudian ketika teacher nggak kerja, tidak punya duit, pengen pulang kampung. Nah, teacher hanya berdoa, Tuhan nggak punya duit, nggak punya uang, tapi pengen pulang kampung lihat orang tua. Teacher berdoa. Ada aja orang yang memberikan duit, mengasih uang. Oh, ini uang untukmu ya, untuk hari Natal, untuk beli bajumu, untuk ini segala macam. Jadi teacher dikasihin uang seperti itu. Nah, memang yang memberikan uang itu adalah teman-teman teacher, tapi teacher percaya Tuhanlah yang menggerakkan itu semua. Ya. Nah, itulah perbuatan yang ajaib yang teacher rasakan, tapi masih banyak yang lain. Oke. Kemudian nomor 4, tuliskan cara melayani Tuhan menurut pendapat kamu. Melayani itu seperti apa? Tulis saja 5. Oke, nah kamu foto tugasmu ini kirim ke teacher ya. Jangan gak ada yang kirim ya. Semua harus mengirimkan tugas-tugasnya. Oke, demikian materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.